everyone, perkenalkan nama saya Nikadek Fernanda Harmawanti dengan NIM 2117041041026. Saya dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 6 tentang etika bisnis profesi. Simak lanjutannya ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan memaparkan materi etika bisnis profesi dari bab 1 sampai bab 6 yang saya pahami. Baik, langsung saja kita ke materi bab 1, yaitu membahas tentang definisi etika bisnis profesi. Jadi menurut para ahli, salah satunya itu Kebertens menyebutkan bahwa etika bisnis profesi adalah cabang ilmu filsafat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis profesi itu adalah sebagai prinsip dan aturan bagi pelaku bisnis agar tetap bertransaksi, berelasi, dan berkomitmen dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Etika bisnis itu adalah aturan yang mengatur tentang benar dan salah dalam menjalankan suatu bisnis. Dan kemudian adapun fungsi dan tujuan dari etika bisnis itu. Jadi tidak jarang bagi para pelaku UMKM ini tidak pernah menyadari fungsi etika bisnis itu. Etika bisnis itu hadir memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, butuh upaya keras untuk dapat mewujudkan tujuan jangka panjang ini, yaitu menjaga hubungan baik antar relasi. Kemudian adapun prinsip-prinsip etika dalam bisnis, menjalankan usaha bisnis secara beretika, ternyata tidak semua orang atau suatu organisasi itu bisa melakukannya. Nah, orang-orang yang sering gonta-ganti menjalankan bisnis itu relatif kurang menarik bagi konsumen karena terkesan pelin-pelan. Kemudian perkembangan etika bisnis seiring berjalannya adanya globalisasi, mau tidak mau kita harus mengikuti norma, etika, dan aturan pada zaman sekarang. Karena itu akan menumbuhkan citra yang baik bagi perusahaan dan masyarakat luas. Nah, adapun di zaman prasejarah, pada awal filsafat, yaitu Plato, Aristoteles ini menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga itu harus diatur. Baik, langsung saja kita ke studi kasusnya ya. Jadi share Blackpink ya, girl group dari asal Korea. Seperti itu. Namun ternyata banyak sekali kekecewaan dari para penonton pada hari pertama digelarnya konser Blackpink ini. Salah satu penonton itu yaitu membeli tiket premium gitu, harga sebesar 3 juta ya, 3 jutaan. Beberapa pembeli tiket platinum ini tidak mendapatkan kursi. Selain kasus kekecewaan para penonton ini, fans Blackpink lainnya tidak mendapatkan tiket konser. Salah satunya dijanjikan just tip ya tersebut. Setelah ditelusuri lebih jauh, diketahui ada beberapa korban penipuan dengan total kerugian mencapai 172 juta. Baik, langsung saja ke bab 2 kita. Kita ke bab 2. Yaitu bab 2 ini membahas tentang lebih ke teori ya. Salah satunya teori utilitarianisme, yaitu adalah aliran yang menerima kegunaan atau prinsip kebahagiaan terbesar sebagai landasan moral. Nah, teori ini bersifat universal ya, universal. Kemudian menurut Kant, kewajiban bukan hanya karena kewajiban tersebut memiliki nilai dan menguntungkan bagi kita. Misalnya ketika saya melihat seorang pengemis, kemudian saya mendermakan sebagian uang karena merasa iba, kasihan yang melihat keadaannya, maka sebetulnya menurut Kant perbuatan itu tidak patut disebut baik, karena perbuatan baik itu didasarkan pada kewajiban. Seperti itu. Jadi yang disebut baik dalam arti sesungguhnya itu hanyalah kehendak yang baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Nah, contohnya kesehatan, kekayaan, seperti itu. Kemudian ada etika deontologis yang mengartikan suatu tindakan baik berdasarkan tindakan yang dilakukan berdasarkan moral yang baik dan keinginan kita. Dalam deontologis ini, dalam situasi seperti itu, menurut Ken, kita wajib mengatakan apapun dan tidak boleh berbohong karena jujur adalah kewajiban moral.
akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena ini adapun studi kasus ya, PT Pertamina ini belum mampu memenuhi kebutuhan BBM subsidi tersebut secara tepat sasaran dan merata. Dan adapun hak asasi manusia berdasarkan atas beberapa sumber otoritas. Hak hukum legal adalah hak yang didasarkan atas sistem atau yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. Kemudian adapun teori keutamaan. Keutamaan itu ada yang bersifat relevan untuk segala zaman dan tempat yang erat kaitannya dengan hakikat manusia. Tapi ada juga keutamaan yang terikat pada zaman historis dan kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, bisa berubah kedudukannya akibat perubahan zaman dan kebudayaannya. Oke, langsung saja kita ke bab 3, itu memaparkan tentang nilai-nilai etika. Seperti yang viral di TikTok, ada 5 grup pemuda yang namanya Pandawa Group ini terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mengurangi sampah, sehingga menyita banyak perhatian dari masyarakat setempat. Oke, lanjut kita ke bab 4, yaitu mengenai histori perubahan etika bisnis. Nah, di sini sebagai contoh ada masyarakat dan di sekitaran Gunung Kemukus ini itu menjalankan praktik prostitusi di Jawa itu. Nah, masyarakat setempat dan wisatawan meyakini jika berdoa di makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus dapat mendatangkan banyak kekayaan. Untuk dikabulkan maka harus melakukan hubungan seksual dengan wanita yang telah disediakan yang ternyata adalah PSK. Kita lanjut ke bab 5, yaitu mengenai etika bisnis internasional. Menjalankan bisnis dan skema tanpa korupsi. Nah, menerapkan sikap berdasarkan pengertian dari whistleblowing itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sangat penting menerapkan beberapa hal. Yang pertama, memberikan sikap kepercayaan, loyalitas kepada karyawan. Jika karyawan itu loyal, dan menjadi sangat penting untuk senantiasa memberikan penghormatan kepada karyawan tersebut. Nah, buatlah ketetapan kerja yang jelas. Nah, dalam kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia, sehingga ditarik dari peredarannya. Oke, materi yang terakhir kita di bab 6, yaitu mengenai sumber-sumber dan nilai dari etika. Itu yang pertama, yaitu agama. Nah, agama ini adalah salah satu dasar tertua dari standar etika. Kemudian yang kedua itu filosofi. Salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dan pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran dari filosofi. Nah, adapun di sini contoh yang tidak etis ya, yaitu dari artis Zaskia Gotik yang menghina lambang Pancasila kelima. Kejadian ini terjadi di salah satu acara stasiun TV. Di dalam acara tersebut, Zaskia menjawab pertanyaan dari seputar pengetahuan kemerdekaan dan lambang negara seperti tanggal kemerdekaan Republik Indonesia dan lambang sila kelima Pancasila. Ia menyebutkan bahwa tanggal kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 32 Agustus dan lambang dari sila kelima itu adalah bebek nungging. Itu sangat tidak masuk akal, bukan? Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu budaya. Nah, budaya ini merupakan sebuah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian yaitu hukum. Nah, biasanya hukum ini dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam suatu komunitas. Nah, kemudian contoh yang tidak baik terjadi pada perusahaan Jiwasraya. Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero ini sampai saat ini masih menjadi sorotan media ya, masyarakat. Kasus Jiwasraya ini mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini periode 2014 sampai periode 2019. Sekian pemaparan materi dari saya dari bab 1 sampai bab 6 yang saya pahami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaklumi karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang sedang menonton video ini.